Halo semuanya, kenalin namaku Dava, seorang siswa jurusan SPL dari sekolah SMK Negeri 1 Purbalingga. Teman-teman semua pernah kepikiran nggak? Setelah lulus dari jurusan Computer Science, seseorang lebih cocok menjadi software engineer, data scientist, cyber security specialist, atau profesi lainnya? Nah, bagaimana jika komputer dapat membantu memprediksi karir yang paling sesuai berdasarkan kemampuan dan pengalaman seseorang? Pada video ini, aku akan memperkenalkan proyek machine learning yang aku buat, yaitu sistem prediksi karir lulusan Computer Science. Sebelum masuk ke proyek, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu machine learning. Machine learning adalah salah satu cabang artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat prediksi tanpa harus diprogram secara rinci untuk setiap kemungkinan. Dalam kehidupan sehari-hari, machine learning digunakan pada berbagai aplikasi seperti rekomendasi video YouTube, rekomendasi film Netflix, filter spam email, hingga prediksi cuaca. Nah, pada proyek ini, machine learning digunakan untuk mempelajari data lulusan computer science dan memprediksi jalur karir yang paling mungkin berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Oke, sebelum masuk ke penjelasan modelnya, pastikan teman-teman sudah membuat environment dan folder untuk proyek kita ini. Nah, kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code untuk text editornya. Baik, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mengimpor dataset yang sudah kita dapatkan dari Kaggle menggunakan pandas seperti biasanya. Nah, dapat dilihat ukuran dataset saya memiliki 3300 baris data dengan 12 kolom fitur asli. Lalu, sebelum melatih model, kita harus berkenalan dulu dengan karakteristik data melalui visualisasi atau EDA. Grafik pertama yang saya buat adalah count plot menggunakan Seaborn untuk melihat persebaran kelas target karir. Nah, teman-teman bisa lihat masalah data imbalance pada proyek saya ini terjadi tepat pada bagian kelas target karirnya, yaitu kolom future career. Dari 30 jenis karir unik yang harus diprediksi, pembagian datanya itu tidak rata sama sekali. Ada kelas mayoritas atau karir populer yang datanya melimpah, tapi ada juga kelas minoritas yang datanya sedikit sekali. Kondisi timbang inilah yang menjadi tantangan besar bagi model kita agar tidak bias saat menebak. Nah, agar model saya tidak bisa menebak dengan tepat, saya melakukan proses feature engineering secara aktif. Saya tidak menerima data mentah begitu saja. Pertama, untuk data keahlian bahasa pemrograman seperti weak, average, dan strong, saya ubah menjadi angka matematika 1, 2, dan 3 menggunakan fungsi map. Tujuannya agar algoritma komputer bisa mengukur tingkat skill tersebut secara logis. Dan fitur baru yang paling andal di sini adalah interaksi silang. Salah satunya bernama Python SQL. Di Indonesia nyata, Python dan SQL jika dibaca secara terpisah atau terisolasi seringkali bias dalam membedakan rumpun karir data. Maka dari itu, saya gabungkan fiturnya secara matematis menjadi string baru. Sebagai contoh, jika kemudian nilainya 3_3, artinya Python strong, SQL strong. Ini jadi sinyal super kuat bagi model bahwa mahasiswa ini berpotensi besar menjadi data scientist. Begitu pula jika nilainya 1_3, Python weak, SQL strong. Model akan langsung tahu ini arahnya ke data analis atau database administrator. Fitur ini membuat batasan keputusan model menjadi jauh lebih tegas. Baik, setelah data kita rapi, saya melakukan eksperimen komparatif menggunakan 3 algoritma. Yang pertama ada decision tree, yang kedua random forest, dan logistic regression. Dan inilah performa akhirnya. Bisa kita lihat, logistic regression mendapat performa paling rendah, yaitu hanya 41,52%. Mengapa? Karena logistic regression adalah model linear yang mencoba menarik garis lurus. Sedangkan pola pada profil kompetensi mahasiswa
bersifat non-linear dan rumit, terutama untuk membedakan 30 kelas sekaligus. Sementara itu, model berbasis pohon berkinerja luar biasa. Decision Tree mencatat akurasi 88,64% dan Random Forest mencatat akurasi 88,33%. Meskipun Decision Tree sedikit lebih tinggi nilainya, saya memilih Random Forest sebagai model final. Alasannya karena Random Forest jauh lebih stabil dan aman dari risiko overfitting. Decision Tree cenderung lebih menghafal data latihan dengan selisih train test mencapai 6,40%, sedangkan Random Forest memanfaatkan metode ensemble, membangun 300 pohon keputusan independen, lalu mengambil keputusan lewat pemungutan suara atau majority voting. Kestabilan Random Forest ini dibuktikan secara konkret melalui nilai 5-fold cross validation yang sangat konsisten di angka rata-rata 89,45%. Nah, jika sudah menentukan model yang akan digunakan, teman-teman simpan menggunakan Joblib. Setelah sudah disimpan, kita akan mendeploy menggunakan Streamlit agar tampilan lebih enak dilihat, seperti itulah. Karena pembuatan web app ini memakan waktu yang cukup lama, jadi kita langsung saja melihat output akhirnya. Baik teman-teman, jadi ini adalah tampilan akhir atau output dari web app berbasis Streamlit kita. Nah, di tab prediksi kita dapat memasukkan inputan seperti gender, GPA, interest domain, dan skill-skillnya. Nah, saya akan coba memasukkan project. Saya akan coba memasukkan data mining. Mana data mining? Nah, ini. Nah, untuk skillnya saya akan coba mentokkan, karena ini developer jago mungkin, jadi mentok skillnya ke strong semua. Nah, jika semua sudah terisi, kita akan pencet atau klik tombol prediksi karir. Nah, yang muncul ternyata data scientist dengan confidence score sebesar 69%. Di bawahnya ada 3 alternatif prediksi lainnya. Lalu di bawahnya lagi ada matriks evaluasi kekuatan skill. Nah, di bawahnya lagi ada faktor penentunya. Nah, untuk tab kedua berisikan informasi mengenai aplikasi ini dan informasi mengenai panduan-panduan inputan yang akan dimasukkan oleh user, seperti GPA itu apa, level skill itu apa, seperti itu. Pokoknya tab ini berisikan informasi, itulah teman-teman. Lalu kita pindah ke tab eksplorasi data. Nah, di sini berisikan informasi mengenai dataset yang saya gunakan. Nah, di sini juga menyediakan visualisasinya. Nah, lalu ke tab source code. Di sini berisikan keseluruhan kode yang saya gunakan untuk melatih model ini. Di tab terakhir, tab tentang berisikan informasi mengenai saya sebagai pembuat. Sepertinya cukup jelas, teman-teman. Seperti itu saja mengenai project saya ini. Nah, agar lebih jelas, teman-teman bisa langsung coba saja menggunakan web app saya ini. Nah, teman-teman bisa langsung saja ketik link ini di browser teman-teman masing-masing. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, proyek ini berhasil membuktikan bahwa integrasi antara teknik feature engineering yang tepat dan algoritma ensemble Random Forest mampu menghasilkan sistem prediksi karir yang stabil dan akurat. Semoga aplikasi ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Lalu, terima kasih kepada guru pembimbing saya yang telah mengawal proyek RPL ini hingga selesai. Lalu jangan lupa untuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Saya David Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa.